Penanggerbapati sedang mencari seorang pendekar tangguh yang akan menduduki jabatan sebagai seorang senopati Kediri. Kau kumpulkan pendekar yang pilih tanding yang kau miliki. Aku membutuhkan sumbangsih mereka untuk diikut sertakan dalam pemilihan senopati Kediri. Ada apa, Eyang? Sepertinya biungmu sakit. Kemampuan Mada tidak bisa dipandang sebelah mata. Nampaknya dia akan menjadi musuh tangguh kita setelah para Manggala Majapahit. Sulit sekali mengalahkan Kartarajasa. Aku harus punya cara lain untuk mengalahkannya. Nyi, katanya mau ke Kediri, Nyi, untuk pemilihan senopati. Iya, Nyi. Kok kita masih di hutan saja, Nyi? Shh. Diam kalian. Itu seperti Patiraga. Iya, Nyi. Memang betul, Nyi. Itu Ki Patiraga, Nyi. Iya, Nyi, itu Ki Patiraga, Nyi. Tapi kenapa sekarang berpenampilannya berbeda? Dan sekarang dia begitu akrab dengan Gerbapati. Pasti dia merencanakan sesuatu. Patiraga itu memang pengecut. Dia tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Kita serang saja, Nyi. Benar, Nyi. Dengan kesaktian baru Nyi Chloe, pastinya Chloe bakalan menang mengalahkan Ki Patiraga, Nyi. Tidak ada gunanya menyerang si tua bangka itu. Aku yakin dia pasti akan terjebak akan permainannya sendiri. Kita lihat saja nanti. Ayo, ayo. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Ada apa, Amban? Ampun Gusti, baru saja saya mengantarkan makanan ke kamar Raden Aditya, tapi Raden Aditya tidak ada di kamarnya. Apa? Cepat cari dia. Ampun Gusti, tadi hamba sudah meminta prajurit untuk mencari di sekitar istana, tapi mereka tidak menemukan Raden Aditya. Baiklah, silakan kembali ke tempatmu. Sendiko Gusti. Dia pasti diam-diam pergi keluar istana lagi. Apa yang diinginkan anak itu? Aku harus segera menemukannya dan membawanya pulang. Jangan sampai Kanda Prabu mengetahui hal ini. Prajurit, Hamba Gusti. pesan apa yang kau berikan kepada prajurit yang baru saja pergi dari sini? Ampun Gusti, hamba tidak tahu isi pesan itu. Dari mana kau dapatkan pesan itu? Ampun Gusti. Gusti Permaisuri Darajingga, Gusti. Aku harus menyusul prajurit itu. Prajurit, siapkan kuda. Sendiko, Gusti. Apa yang terjadi dengan Kediri? Kenapa perkampungan ini tampak sepi dan mati? Kemana para warga pergi? Kenapa kamu menangis? Rumah saya dirampok. Lalu, di mana Bopo dan biungmu? Tidak tahu, mereka menghilang. Kakangku juga diculik perampok itu. Kalau begitu, kamu mau ikut aku? Kemana? Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Aku akan membantumu mencari Kakang Bopo dan biungmu. Baiklah. Ayo.
Mau apa kita ke tempat ini? Ini adalah satu-satunya tempat yang aman untukmu. Aku takut. Kenapa kamu takut? Ayo kita masuk. Aku takut. Joy, siapapun yang tidak mau membayar upeti untuk kerajaan Kediri akan kami siksa dan kami hukum terus. Lebih baik aku pergi. Aku tidak ingin bersama orang-orang jahat. Hei, tunggu! Ada penyusup. Ayo kita tangkap. Hei penyusup! Aku bukan penyusup. Jangan dengarkan dia. Ayo kita serang. Raden Aditya Warman. Mau apa dia ke sini? Punten dalam sewu pangeran. Ada apa, Paman? Ampun pangeran. Raden Aditya Warman sudah datang. Mau apa dia kesini? Paman, cepat urus dia. Dan jangan bilang bahwa aku ada di istana. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Sendiko pangeran. Sugeng Rawu Raden Aditya Warman. Paman, di mana Kang Mas Garbapati? Ampun Raden. Pangeran Garbapati sedang tidak ada di istana. Lagi pula, jika Raden ingin datang ke Kediri, sebaiknya Raden memberitahu dulu sebelumnya. Karena Pangeran Garbapati sekarang sangat sibuk sekali. Apa yang sedang dilakukannya, Paman? Ampun Raden. Pangeran Garbapati sekarang sedang memusatkan pikirannya untuk membangun Kediri. Sehingga tidak ada waktu baginya untuk berleha-leha dan berduduk manis di singgasana. Dan Pangeran Garbapati pun lebih sering keluar istana untuk meninjau keadaan rakyatnya dan memberikan wewenang serta nasihat. Maka tidak heran bahwa rakyat Kediri selalu memuja kewibawaan Pangeran Garbapati sebagai pemimpin. Apa yang dikatakan Paman Halayuda sangat bertolak belakang dengan apa yang baru saja aku lihat. Sepertinya ada sesuatu yang ditutupi oleh Paman Halayuda. Aku harus menanyakan langsung pada Kang Mas Garbapati. Punten dalam sewu pangeran. Saya sudah mengantarkan Raden Aditya ke tempat peristirahatan. Untuk keperluan apa? Dimas Aditya datang ke sini. Ampun pangeran. Menurut saya, mungkin saja Raden Aditya sudah menerima laporan dari sahabat sejatinya, Mada. Selama Mada belum binasa, dia akan tetap menjadi duri dalam daging. Setiap langkahku dan kebijakan yang aku ambil. Dan aku semakin tidak sabar untuk membunuhnya. Paman, jadilah mata dan telingaku selama Dimas Aditya berada di istana ini. Sendiko pangeran. Kemana perginya Kang Mas Garbapati? Dan kemana Mada dan Paman Buswara pergi? Kenapa mereka meninggalkan istana dalam keadaan kosong dan tanpa pengawasan? Apakah Kang Mas Garbapati tahu tentang apa yang telah terjadi di luar sana? Atau dia sengaja menutup mata? Kenapa aku jadi buruk sangka
kepada saudaraku sendiri. Dara Putri. Sepertinya ada yang sedang menangis. Tapi siapa? Dara. Empok, Punten dalam sewu, Raden. mengapa Embo ada di sini? Bukankah seharusnya Embo dan Bibi Mangrani berada di Majapahit? Ampun, Raden. Pangeran Garbapati mengajak saya dan Dara Putri ke Kediri, katanya atas perintah Gusti Prabu, Raden. Lalu, apa yang terjadi dengan Bibi Mangrani? Ampun, Raden. Dara Putri tewas, Raden. Dibuang sama pendekar gelap di sungai Tambak Beras. Bibi Mangrani tewas. Segar sekali, jernih sekali sungai ini. Sepertinya aku bisa berbasuh di sini. Mada! Mada, tolong, Mada! Biung, Mada! Mada! Biung, Mada, tolong, Mada! Mada, tolong, Mada! Biung, Mada! Mada! Mada, tolong! Mada! Mada! Biung, 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 Biung. Mada, ada apa Mada? Mada mimpi buruk, Eyang. Mimpi itu hanya bunga tidur. Tidak, Eyang. Kali ini mimpi Mada begitu jelas. Biung hanyut di sungai Tambak Beras. Sudahlah. Kembalilah beristirahat, Mada. Tidak, Eyang. Mada yakin mimpi Mada ini suatu pertanda buruk yang dialami Biung, Eyang. Punten dalam sewu, Raden. Kenapa Raden terlihat tergesa-gesa sekali? Paman, kenapa Paman tidak menceritakannya padaku? Apa yang terjadi dengan Bibi Mangrani? Ampun, Raden. Paman, kenapa ketika aku datang, Paman bisa bersikap biasa saja? Padahal, sebuah peristiwa besar sudah terjadi. Ampun, Raden. Lantas bagaimana dengan Mada? Apakah dia sudah tahu tewasnya Bibi Mangrani? Ayo jawab! Ampun, Raden. Pangeran Garbapati melarang kami semua untuk memberitahu kepada Mada. Karena Mada sedang menjalankan tugas kerajaan. Lalu, bagaimana dengan Paman Busora? Apakah tugas ini tidak bisa diwakilinya? Ampun, Raden. Gusti Lembusora baru saja pergi meninggalkan istana karena beliau baru saja berselisih faham dengan Pangeran Garbapati. Kenapa tidak ada yang melaporkan kepada Istana Majapahit? Dan Paman, kenapa Paman diam saja?
Masalah ini hanya masalah kecil. Ampun Raden. Saya hanya menuruti saja apa yang diperintahkan oleh Pangeran Garbapati. Karena beliaulah junjungan saya. Dan itu adalah sumpah saya, Raden. Di mana Kang Mas Garbapati berada? Ampun Raden. Saya tidak tahu. Bohong. Ampun Raden. Saya benar-benar tidak tahu. Paman adalah penasehat Yuwa Raja. Paman seharusnya tahu di mana Kang Mas Garbapati berada. Cepat katakan sebelum aku mengatakan peristiwa besar ini kepada. Apakah kamu mencariku, Dimas? Ampun Kang Mas. Maafkan aku Kang Mas. Karena aku lancang masuk ke istanamu. Hatiku tergerak untuk mendatangimu. Aku menemukan beberapa peristiwa ganjil yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ganjil di matamu, Dimas. Lalu, apa urusannya denganmu? Apakah kamu hendak mengajariku dalam memerintah kerajaan? Apa itu pantas? Tidak Kang Mas. Aku ingin... Sudahlah Dimas. Aku bukan mengusirmu. Sebaiknya kamu tinggalkan istana Kediri dan kembalilah ke istana Majapahit. Karena aku tidak membutuhkan keberadaanmu di sini. Tapi Kang Mas, aku hanya ingin... Sudahlah. Silakan pergi Dimas. Sebelum aku bertindak kasar pada kamu. Baiklah Kang Mas. Aku akan pergi. Gajah Mada Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Ada apa prajurit? Ampun Gusti Permaisuri. Di gerbang istana datang berbondong-bondong warga Kediri meminta perlindungan Gusti Prabu atas pungutan upeti yang begitu tinggi dan sikap Pangeran Garbapati yang semakin semena-mena. Di mana mereka prajurit? Ampun Gusti, mereka di depan istana. Prajurit, silakan kembali ke tempatmu. Sendiko Gusti. Punten dalam sewu Kang Bo. Lebih baik cepat kita selesaikan persoalan ini sebelum Kanda Prabu datang. Tapi Rai, Kanda Prabu harus tahu masalah ini. Ampun Kang Bo. Sebaiknya jangan memperlunya masalah ini. Jangan sampai terdengar di telinga Kanda Prabu. Tenanglah rakyat Kediri. Kami akan segera menyelesaikan masalah ini.
Aku harap kalian semua bisa bersabar. Ampun Gusti Permaisuri, tolong sampaikan kepada Gusti Prabu agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pangeran Garbapati ditinjau kembali karena dapat menyengsarakan rakyat. Betul Gusti Permaisuri, maraknya perampokan dan penculikan anak laki-laki dan pemuda di Kediri dan sekitarnya sudah cukup membuat hati kami pedih. Betul Gusti Permaisuri, apalagi ditambah dengan upeti yang sangat tinggi. Dinda, apa yang terjadi di luar sana? Punten dalam sewu Kanda Prabu. Di luar sana, rakyat Kediri sedang melaporkan tentang perihal maraknya perampokan dan penculikan anak laki-laki dan para pemuda. Aku sudah mengetahui hal ini, dan ini bukan kesalahan Garbapati. Aku dan para menggala sedang memikirkan caranya untuk membasmi para penjahat itu. Ampun Kanda, apa tidak sebaiknya kita tebar telik sandi untuk mengetahui lebih jauh tentang perihal ini, sekaligus untuk mengamankan keadaan Pangeran Garbapati. Itu juga sudah aku lakukan. Beberapa telik sandi sudah menyebar di seluruh kawasan kota raja, Kediri dan Kahuripan, untuk mencari tahu perkembangan para penjahat itu. Sewu Pangeran. Kenapa Pangeran kelihatannya kesal? Guru, kenapa semua orang selalu menganggapku lemah dan tidak mampu menjalankan tahta pemerintahan? Dan ini semua gara-gara Mada. Anak itu memang menyebalkan. Aku sudah tidak sabar untuk menghabisinya, Guru. Nyuwun sewu Pangeran. Pangeran harus sabar. Musuh Pangeran satu persatu sudah hilang. Sekarang saatnya Pangeran menunjukkan kemampuan. Baik, Guru. Apa yang membuat Kang Mas Garbapati berbuat seperti ini? Sepertinya ia berada dalam pengaruh seseorang. Aku bisa merasakannya. Ayo, kalian harus kuat dan tidak terkalahkan untuk membuktikan bahwa kalian adalah pendekar-pendekar pilihan, pengikut setia Ki Arya Kalanayang. Salah satu di antara kalian harus berhasil sebagai senopati Kediri agar perjuangan kita untuk menggunakan dua raja Kediri makin mudah. Paham kalian semua? Sini kau, Ki. Ada apa? Ki, sepertinya aku mendengar sesuatu. Tunggu. Mungkin itu hanya binatang yang lewat. Lanjutkan lagi latihan kalian. Penyusup! Ada penyusup! Ayo, ayo! Kejar!
mana kau anak kecil? Hei, siapa kamu anak kecil? Berani-beraninya kamu memasuki wilayah kami. Apa kamu ingin mengantarkan nyawa? Aku tidak mungkin bisa menang melawan musuh sebanyak ini. Aku harus cari akal. Atau kamu mata-mata kerajaan yang dikirim? Ayo, tangkap dia! Maafin, kita kehilangan jejak. Apa yang sebenarnya terjadi di Kediri? Sejak awal aku tiba di sini, banyak sekali kekacauan dan keganjilan. Dan kenapa Kang Mas Garbapati menutupi hal ini dariku? Seolah-olah dia tidak ingin aku ikut campur. Tapi aku tidak bisa berdiam diri. Apalagi mereka berkata akan menggulingkan tahta Kang Mas Garbapati. Tetapi siapa mereka? Kau sang gajah mada. Kau sang gajah mada. Xiaoling, minumlah ramuan obat yang aku buat ini untuk mengobati luka dalammu. Terima kasih Jatinawang. Tetapi kamu masih harus mencari Nyimas Mangrani. Tinggalkanlah aku di sini. Aku tidak apa-apa. Tidak, Xiaoling. Aku tidak bisa membiarkanmu dalam kondisi seperti ini. Aku benar-benar tidak apa-apa, Jatinawang. Cepat, carilah Nyimas Mangrani. Aku akan mencari Nyimas Mangrani jika kondisimu sudah lebih baik. Pergilah, Jatinawang. Aku mohon. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku akan tetap menunggumu di gua ini. Baiklah. Aku akan mencari Nyimas Mangrani. Tapi kamu jangan kemana-mana. Aku akan memberi raja perlindungan pada mulut gua ini, supaya kamu lebih aman. Jatinawang, berhati-hatilah di jalan. Iya. Bos Surti, mau kemana kamu? Punten dalam sewu pangeran. Simbo hendak pulang ke kampung saja. Di sini sudah tidak ada siapa-siapa. Doro Putri juga sudah tidak ada. Dan Mada juga tidak kunjung datang. Jadi buat apa Simbo di sini? Lebih baik Simbo pulang kampung saja, pangeran. Baiklah, aku akan suruh prajurit untuk mengawalmu. Ampun, pangeran. Tidak usah. Biarkan Simbo pulang sendiri saja, pangeran. Situasi di luar sana sedang tidak aman. Aku takut terjadi apa-apa pada Bos Surti. Prajurit! Hamba pangeran.
Tolong Pangeran. Simbo tidak salah. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Pangeran. Cepat prajurit, bawa dia ke penjara bawah tanah. Pangeran. Tidak akan kubiarkan kamu pergi ke kota raja dan menyebarkan fitnah tentang pemerintahanku di Kediri. Kemana perginya prajurit? Aku yakin prajurit itu yang sengaja menumbangkan pohon. Tapi apa tujuan? Sepertinya ada yang sedang bertarung. Raden Aditya. Paman Anablang. Dia pasti sedang ditugaskan istana untuk mencariku. Gawat. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku belum mau pulang karena aku masih ingin menyelesaikan persoalanku dengan Kang Mas Garbapati. Prajurit, mengapa kamu menyerang Raden Aditya? Ampun Gusti, hamba diperintahkan Gusti Permaisuri Darajingga untuk mencari Raden Aditya dan mengajaknya pulang ke istana, Gusti. Mengapa kamu melarikan diri saat melihat? Dan mengapa kamu merobohkan pohon untuk mencelakaiku? Ampun Gusti, Gusti Permaisuri Darajingga tidak mau ada satu orang pun yang tahu karena ia tidak ingin Gusti Prabu tahu atas perihal hilangnya Raden Aditya dari istana, Gusti. Baiklah, sekarang kembalilah ke istana. Biar aku yang membawa Raden Aditya kembali ke istana. Sendiko, Gusti. Kula nuwun. Paman Wungku. Paman, kenapa Paman ke hutan ini? Mada, Paman memang sedang mencarimu. Karena Paman ingin menyampaikan berita tentang biungmu. Paman, katakan pada Mada, apa yang terjadi dengan Biung? Apakah Biung celaka? Sabarlah, Mada. Biungmu. Mada, biungmu hanyut di sungai tambak beras. Dan dia sudah tewas.
kepada Mada. Siapa yang telah melakukan semua ini? Mada, aku melihat 8 pendekar dan mereka tidak dikenal. Mereka lah yang membunuh biungmu. Maafkan aku, Mada. Aku telah gagal menyelamatkan biungmu. Biung, maafkan Mada. Kau sang gajah Mada, kesatuan Dimas, kamu Cakradara? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu ingin menemui Dimas Garbapati? Aku dan Cakradara ingin menyusulmu. Kangbo, kenapa kamu menyusulku? Saat dalam perjalanan ke Kahuripan, aku melihat warga Kediri berbondong-bondong ingin mengungsi ke kota raja. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak kuat lagi hidup di Kediri. Itu karena kebijakan upeti dari Dimas Garbapati terlalu tinggi. Belum lagi perampokan dan penculikan anak laki-laki dan para pemuda. Itu membuat mereka mencari tempat perlindungan. Yang Maha Kuasa, apa harus aku menceritakan apa yang ku alami tadi di Kediri? Tapi itu sama saja aku membuka aib saudaraku sendiri. Dimas, apakah kamu sudah menemui Dimas Garbapati? Dimas, ceritakan padaku. Kang Mas Garbapati sedang dalam bahaya, Kang Do. Apa maksudmu? Sepertinya Kang Mas Garbapati sedang dalam pengaruh jahat, sehingga sikapnya menjadi angkuh dan penuh amarah. Aku takut sikapnya membuat dia jatuh ke kubangan orang-orang jahat. Wajah para pendekar yang datang, aku yakin mereka tidak ada apa-apanya dibanding kita. Ya benar, ilmu kanuragan mereka tidak sesakti kita, dan aku yakin kita lah yang menjadi pemenang di sini. Ya. Hei, hati-hati kalian kalau bicara. Hei, apa urusanmu? Oh, menantang kau rupanya. Serang!
Kenapa tiba-tiba anak itu menjadi demikian sakti? Iya, dan aku hampir mati terkena pukulannya. Dalam waktu yang demikian singkat, dia bisa menjadi sakti mandraguna. Kalian jangan heran. Dari mana Garbapati mendapatkan kesaktiannya? Dari jurus-jurus yang dia keluarkan. Seharusnya kalian bisa membaca. Dari mana Pangeran Kalagemet itu bisa mendapatkan kesaktiannya? Apa maksudmu, Chloe? Karena aku sudah tahu bahwa Garbapati mendapatkan kesaktiannya dari Patiraga. Tidak mungkin. Patiraga tidak mungkin memberikan ilmunya kepada anak dari musuhnya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Karena aku yang melihat sendiri bahwa Garbapati berlatih dengan Patiraga. Apa kalian tidak merasakan bahwa keberadaan kalian cuma hanya sebagai boneka yang dimainkan oleh Patiraga untuk mencapai tujuannya? Kalau aku jadi kalian, lebih baik aku berjuang sendiri daripada aku harus bersekutu dengan tua bangka itu. Chloe, beraninya kamu mempengaruhi pengikutku. Patiraga. Aku mengatakan yang sebenarnya. Karena aku tahu kamu hanya seorang pengecut. Kamu tidak berani berperang secara terbuka. Dan kamu bukan pendekar hitam sejati. Pantas saja dia berani kepadamu. Ilmunya jauh meningkat. Kalian tidak usah khawatir. Ini semua adalah rencana. Siapa kamu? Dan apa tujuanmu membawaku ke tempat ini? Aku Arya Kalanaya. Aku baru saja menyaksikan pertarunganmu. Ternyata ilmu kanuraganmu cukup mumpuni dan cukup hebat. Tidak usah memujiku. Cepat katakan, apa maumu? Aku ingin mengajakmu kerjasama. Tapi aku tidak ingin menjadi pemimpinmu. Dan aku juga tidak ingin menjadi pengikutmu. Aku ingin mengajak kamu bekerja sama. Karena tujuan kita adalah sama. Baiklah. Aku akan bergabung denganmu. Tapi ingat, kalau kamu sampai melanggar ucapanmu tadi, aku tidak akan segan-segan menghabisimu. Keinginanmu aku turuti.
Mada, disinilah para pendekar itu menghanyutkan biungmu hingga tewas. Mada, jika kamu ingin mencari jasad biungmu, kami akan menemanimu. Lupakanlah dulu soal tugas-tugasmu. Paman, jika benar Biung sudah tiada, Mada akan menjaga janji Mada pada Biung untuk tetap setia pada kerajaan dan junjungan Mada, Pangeran Garbapati. Mada akan menjalankan tugas Mada. Semoga Biung senang melihat sikap Mada. Sungguh, benar-benar Mada seorang kesatria yang tangguh. Berita tugas sebesar ini pun mampu dia kendalikan dengan tenang dan tetap menjaga pasung setianya pada istana Majapahit. Benar-benar tangguh. Kau sang gajah Mada. Kau sang gajah Mada. Kesatria Nusantara. Paman, kapan kamu bisa menyelesaikan keris pusaka pesananku itu? Paman berani tidak menjawab pertanyaanku. Kapan Paman menyelesaikan keris pesananku itu? Arya Kalanaya, bagaimana bisa aku menyelesaikan pusaka pesananmu jika engkau bertanya terus? Seperti seorang anak yang meminta mainannya kapan selesai dibuat. Terserah kamu, Paman. Mau bicara apa saja. Yang penting cepat selesaikan tugasmu untuk membuat keris pusaka itu. Karena aku akan menjadikan Mada sebagai darah pertama yang akan kupersembahkan pada keris itu. Melangkahlah kalian ke arah selatan dan kalian menemui di mana Arya Kalanaya dan yang lainnya berada. Mana? Katakan. Mata batinku mengatakan bahwa orang yang kita cari di sekitar sini. Sebaiknya kita menyebar agar kita bisa mengecoh mereka. Mari, Pak. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Sekarang kalian bersiap-siaplah untuk menghadangnya. Baik. Baiklah.
Rupanya kamu tamunya di wilayah ini, Mada. Ayah. Katakan, di mana Ki Arya Kalandayang? Hei, memangnya aku akan beritahu? Tidak. Balawi, langkahi dulu mayat kami. Cepat kau selesaikan keris pesananku itu. Aku sudah tidak sabar lagi, Paman. Ini sudah selesai. Keris ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Keris ini akan menambah kekuatan bagi orang yang memilikinya. Cepat serahkan padaku, Paman. Aku akan menunjukkan kemampuan keris pusaka ini. Bukalah raja perlindungannya. Sekarang keris pusaka sakti itu sudah ada padaku. Sebentar lagi, aku akan menjadi penguasa jagat raya. Ternyata mereka ingin menghambat pencarianku. Serang!
Gejala alam ini disebabkan oleh sumber kesaktian yang dipamerkan oleh orang. Ya, kita harus bergerak cepat. Kita berbagi tugas. Kamu bantu Gajah Mada. Aku akan ke Rantepan. Ternyata kamu bocah yang selama ini mencariku. Ki Arya Kalanayang. Ya, betul sekali. Aku sekarang ingin menantangmu untuk bertaruh secara kesatria. Baiklah kalau itu maumu. Paman Lembu Sora, mundurlah. Berhati-hatilah, Mada. Baik, Paman. Ada apa kalian datang ke istana dan mengacaukan jalannya acara Tarung Jago yang aku selenggarakan? Hei, siapa kamu? Siapa orang?